Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Aditya dengan NIM 289222528. Prodi Manajemen, dosen pengampu Roma Iskandar SEMM. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester pengantar manajemen tentang analisa kebangkrutan. Analisa kebangkrutan perusahaan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency didirikan pada tahun 1962. Kantornya berada di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Perusahaan ini awalnya beroperasi di bidang perdagangan teh, kemudian menjadi produsen teh atau memproduksi teh sendiri, termasuk pencampuran dan manufaktur kemasan produk. Pada akhir tahun 1980-an, perusahaan ini memperkenalkan sebuah konsep kantong teh di pasar Indonesia menggunakan perusahaan sendiri dengan merek Sariwangi, dan pada saat sama memperkenalkan nama teh celup di Indonesia dan telah sukses di pasaran. Ketika merek-merek lain masih berkutat pada produk teh yang dikemas secara konvensional, Sariwangi sudah melangkah lebih maju dari yang lain. Pada tahun 1989, PT Unilever Indonesia memutuskan untuk mengakuisisi PT Sariwangi AEA. Setelah diakuisisi, PT Sariwangi AEA tetap melanjutkan bisnis perusahaan yang bergerak di bidang trading, produksi, dan pengemasan teh. Sariwangi menjual produk teh dengan merek Sariwangi Teh Asli, Sariwangi Teh Wangi Melati, Sariwangi Teh Hijau Asli, Sariwangi Gold Seleksi, Sarimurni Teh Kantong Bundar. Penjualan perusahaan ini pernah mencapai 46.000 ton teh per tahunnya. Selain itu, perusahaan ini juga menyuplai teh dalam kantong dengan produksi mencapai 8 juta kantong per tahunnya. Namun sejak tahun 2015, PT Sariwangi AE bersama perusahaan afiliasinya PT Maskapai Perkebunan Indofood Sumber Waduk mengalami kesulitan keuangan. Dua perusahaan ini terjerat hutang hingga 1,5 triliun rupiah kepada sejumlah kreditor. Salah satu penyebabnya adalah kegagalan investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan. Perusahaan ini mengembangkan sistem drainase atau teknologi penyiraman air dan telah mengeluarkan uang secara besar-besaran. Namun hasilnya yang didapat tidak sesuai dengan ekspektasi. Pembayaran hutang pun menjadi tersendat dan beberapa debitur mengajukan tagihannya. Di antaranya PT HSBC Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Rabobank Internasional Indonesia, PT Bank Panin Indonesia (TBK), dan PT Bank Commonwealth. Selanjutnya ada penjabaran kasus. Kasus bangkrutnya perusahaan PT Sariwangi AEA memang sudah menjadi rahasia umum. Berita ini sudah mulai menyebar di seluruh media selama awal tahun 2018. Pada masa jayanya, Sariwangi adalah perusahaan yang cukup kompetitif. Produk-produk yang dihasilkan juga inovatif, bahkan salah satunya produk yang dihasilkan menjadi pelopor revolusi kebiasaan minum teh masyarakat Indonesia. Teh celup Sariwangi mengutip sejumlah referensi. Sariwangi mulai memperkenalkan produk teh dalam kantong pada tahun 1970-an menggunakan nama perusahaan sendiri. Saat diluncurkan, produk teh ini kemudian diberi merek Teh Celup Sariwangi. Teh celup Sariwangi sukses di pasaran. Ketika merek-merek lain masih berkutat pada produk teh yang dikemas secara konvensional, Sariwangi sudah melangkah di depan. Kesuksesan inilah yang menggoda Unilever untuk mengakuisisi produk dan brand teh celup Sariwangi pada tahun 1989. Setelah produk teh celup Sariwangi diakuisisi, PT Sariwangi tetap melanjutkan bisnisnya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang trading, produksi, dan pengemasan teh. Sariwangi masih menjual produk teh dengan merek Sariwangi Teh Asli, Sariwangi Teh Wangi Melati, Sariwangi Teh Hijau Asli,
Sariwangi Gold Selection Sari Murni Teh Kandung Bundar. Hingga beberapa tahun lalu, penjualan perusahaan ini pernah menyentuh 46.000 ton teh per tahunnya. Selain itu, perusahaan ini juga menjadi penyuplai teh dalam kantong dengan produksi mencapai 8 juta kantong per tahunnya. Penyebab kebangkrutan PT Sariwangi AEA, kegagalan investasi yang dilakukan PT Sariwangi AEA menimbulkan kesulitan keuangan dalam membayar utang-utangnya. Hal ini menyebabkan Majelis Hakim Jakarta Pusat menyatakan pilot terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis World Teh Sariwangi. 1. Strength menjadi salah satu strength. Yang pertama, menjadi salah satu merek terbesar dalam segmen teh celup di Indonesia. Yang 2, cukup banyak varian produknya. Yang ketiga, mudah ditemukan. Yang keempat, visualisasi iklan cukup baik dan mengena. Fakeness untuk varian teh kandung bundar mempersulit untuk pengambilan setelah dipakai karena bertali dan adanya isi tentang daun teh yang dipakai tidak baik. Yang 3, opportunity memiliki brand equity di masyarakat. Mari bicara Teh Sariwangi membangkitkan semangat di pagi hari. Teh Sariwangi dianggap sebagai merek teh modern, progresif, inovasi, dan populer. 4. Tren semakin banyak merek teh celup baru Sariwangi dan belum memproduksi varian teh rasa buah. Selain itu, Teh Sariwangi dijual kisaran Rp3.500.000 sampai Rp3.700.000 untuk isi 25. Sedangkan kompetitor lain adalah yang menjual dengan isi 30. Selanjutnya, kesimpulannya, Teh Sariwangi dapat menambah inovasi dengan menyediakan kemasan kecil baru gula dengan takaran non-kolesterol di dalam satu bungkus Teh Sariwangi. Selain berguna bagi kesehatan, hal ini juga dapat mempermudah bagi seseorang untuk mengonsumsi teh di mana saja dan kapan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.